Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur, di antaranya. Diduga depresi sepulang dari Taiwan, ayah di Tulungagung bunuh anak kandungnya. Penyelundupan puluhan terumbu karang dilindungi digagalkan petugas Bandara Juanda. Serbuk jahe merah hasil olahan ibu di Mojokerto hasilkan cuan jutaan rupiah per bulan. Seorang balita di Tulungagung tewas usai dicekik dan dibekap menggunakan bantal oleh ayah kandung. Diduga pelaku depresi setelah dipulangkan dari tempat kerjanya di Taiwan. Kasus pembunuhan ini terjadi di Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung pada Minggu malam. Korban pembunuhan adalah balita laki-laki yang masih berusia 3 tahun. Sedangkan pelaku adalah ayah kandungnya sendiri RA yang berumur 29 tahun. Kasus bermula saat pelaku mengasuh korban di rumah. Namun tiba-tiba pelaku mencekik dan membekap anaknya menggunakan bantal. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh ibu korban. Mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan, sang ibu berupaya membawa buah hatinya ke puskesmas. Namun nyawa si balita akhirnya tidak bisa diselamatkan. Hasil penyelidikan sementara polisi, pelaku diduga mengalami depresi setelah dipulangkan dari tempat kerjanya di negeri Taiwan 2 pekan lalu. Dengan kejadian di luar dugaan bahwa yang ayahnya mencekik anaknya sendiri sehingga mengakibatkan meninggalnya si buah hatinya. Kini pelaku masih ditahan dan diperiksa intensif di Polsek Rejotangan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. 4 pemuda di Ponorogo terluka saat balon udara yang diterbangkannya meledak Senin pagi. Polisi dari Polsek Balong masih menyelidiki kejadian tersebut. Balon udara meledak saat akan diterbangkan di areal persawahan Dukuh Muneng Tengah, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Senin pagi. Awalnya puluhan pemuda hendak menerbangkan balon udara dan menyalakan petasan yang ditambatkan di bagian bawah balon. Setelah menyala, sejumlah pemuda berusaha lari menjauh. Namun seketika itu terjadi ledakan besar. Akibat peristiwa ini 4 remaja terluka bakar, seorang yang mengalami luka cukup parah dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Sementara 3 korban lainnya menghilang diduga takut dimintai keterangan oleh polisi. Pasien datang, pagi tadi pasien kan datang, namanya kan terkena mercon tadi ya. Nah, terus pasien datang ke sini kondisinya masih bagus. Begitu kami cek, kondisinya memang ada beberapa luka bakar itu di tangan, kedua tangan, kemudian di kedua kaki, dan punggung serta leher. Tapi ini pasien kondisinya bagus, alhamdulillah. Sudah diatasi, itu nyampe IGD, semua kondisinya bagus. Ini Pak, penyebabnya apa, terus berapa korbannya? Untuk indikasi untuk korban yang luka 4 orang, yang 3 sudah bawa pulang, yang 1 masih di rumah sakit. Menjalani rawat inap ya Pak? Iya, yang 1 kelihatannya demikian. Langkah selanjutnya dari kepolisian seperti apa Pak? Ini kami dan teman-teman sudah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang ikut dalam menaikkan balon ini. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini dengan mengumpulkan barang bukti serta mencari keberadaan remaja yang diduga ikut menerbangkan balon udara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, seorang sopir bus penumpang nyaris dihajar warga karena menabrak mobil di Jalan Raya Ngawi, Surabaya. Penumpang mobil dan warga marah karena sopir itu ugal-ugalan dan balapan dengan bus lain. Orang ngono, caramu ngono ki yo ora karo tetepan. Penumpang sedan marah terhadap pengemudi bus yang menabrak mobilnya di pinggir Jalan Raya Ngawi, Surabaya, tepatnya di Desa Tambak Romo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Beberapa warga di pinggir jalan marah dan berkerumun hendak menghajar sopir bus. Menghindari amuk warga, sang sopir berdalih saat mundur ia tidak melihat ada mobil di belakangnya.
Apalagi ia panik karena bus hendak nyungsep ke parit. Lah kowe mandek lho, Mas. Lho. Makanya mandek kase, ingete guri wijek enek mobil apa ora? Tapi tetep karo ewi. Ya wis aku karo, wis to meneng. Ya wis rasa ngayal nekno. Penumpang mobil dan warga marah karena kecelakaan itu terjadi akibat sang sopir ugal-ugalan dan balapan dengan bus lain. Bahkan warga juga ada yang melempar bus dengan batu. Beruntung polisi datang mengamankan pengemudi bus ke kantor Polsek Geneng. Saya kan habis tabrak, dilempar dari belakang gitu toh, yang di posisi belakang ngempot lah ya. Terus aku kan turun, otomatis mobil berhenti, dia juga berhenti. Aku turun nyuruh sopirnya itu turun. Lah malah dia itu bablasin mobilnya ke belakang, mobilku didorong ke belakang. Terus akhirnya dia itu baru posisikan parkir busnya itu baru dia turun. Bawa mundur terus mundurin mobil itu. Dikira mungkin perkiraannya dikira kita mau lari, padahal kita sebenarnya cuma ngambil posisi biar nggak menghalangi jalan. Gitu, tapi ngenain mobil itu ya. Iya, nggak taunya waktu kita ngambil mundur di mobil itu masih di belakang bus gitu loh. Oh, terus ngenain gitu ya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Penyelundupan puluhan terumbu karang dilindungi digagalkan petugas Bandara Juanda. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.